Nah teman-teman, tahu nggak sejarahnya rokok kretek? Ternyata rokok kretek ini tadinya awal diciptakan oleh Haji Jamhari. Itu kisaran abad ke-19, tahun 1870 sampai dengan tahun 1880-an. Ya. Jadi ceritanya, tadinya Haji Jamhari itu memiliki penyakit sesak napas. Lalu beliau mengambil minyak cengkeh, lalu dioleskan ke dadanya dan ke seluruh badannya, dan akhirnya penyakit sesak napasnya reda. Dan setelah saat itu, Haji Jamhari bereksperimen. Dia mengambil cengkeh, dirajangnya tipis-tipis, dihaluskan, lalu dicampur pakai tembakau, dilinting pakai kulit jagung yang kering. Pada saat itu disebutnya sebagai klobot. Karena memang di zaman itu ngelinting itu sudah sangat tren. Haji Jamhari ini akhirnya menciptakan rokok atau menciptakan lintingan yang berbahan dari tembakau dan cengkeh. Dihisapnya setiap hari, dan setelah saat itu ternyata penyakit sesak nafasnya hilang. Nggak kambuh-kambuh. Dan dia ngomong kepada tetangga, ke kerabatnya, akhirnya viral tentang lintingan dari cengkeh itu tadi. Nah, sejak saat itu mulailah orang banyak memesan rokok buatan Haji Jamhari itu tadi, dan dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan pejabat-pejabat mulai memesan rokok ciptaan Haji Jamhari dan menikmatinya sebagai obat. Nah, itu tadi sejarah singkat dari rokok kretek. Tapi saya nggak mau bahas tentang rokok kreteknya, tapi justru saya mau membahas sisi lain dari rokok kretek yang digunakan oleh the grand old man untuk diplomasi negara. Ya, bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai This is Story. Nah, saya mulai dengan tokoh yang bernama Haji Agus Salim. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884 dengan nama Mashhudul Haq, yang artinya pembela kebenaran. Jadi Haji Agus Salim menempuh pendidikan dasar itu di sekolah khusus anak-anak Eropa pada zaman itu ya. Lalu setelah itu dia melanjutkan lagi pendidikan ke HBS atau Hugire Burger School, sekolah-sekolah elit pada zaman itu ya. Karena memang di zaman itu yang bisa sekolah adalah orang-orang yang mampu aja. Nah, Haji Agus Salim sendiri itu beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan lulusan terbaik. Bahkan ketua delegasi Belanda itu yang bernama William Sermerhorn terang-terangan memuji Haji Agus Salim di dalam buku hariannya. Di dalam buku hariannya si William itu dijelaskan bahwa Haji Agus Salim itu adalah orang tua yang sangat jenius. Beliau hidup sederhana dan hanya memiliki satu kekurangan, yaitu hidupnya yang melarat. Sebenarnya dengan kecerdasan yang Haji Agus Salim miliki, sebenarnya pada saat itu sebenarnya beliau mampu atau bisa sekali mendapatkan hidup yang layak. Beliau menguasai 9 bahasa. Ya, kalau zaman sekarang kayak Vicky Naki itulah ya. Belum lagi bahasa-bahasa daerah yang dia kuasai. Paling sedikitnya dia bahasa Jawa bisa, dia bahasa Sunda bisa, padahal dia orang Padang. Ya, orang Sumatera Barat. Dan dia pada kala itu tetap memegang teguh prinsipnya. Harusnya dia mudah untuk hidup layak, tapi dia memilih untuk resisten. Ada satu cerita ketika Haji Agus Salim datang atau berkunjung ke kantor Belanda untuk mengunjungi seorang teman. Dan di kantor Belanda itu beliau mendapatkan satu buah ejekan dari temannya sendiri. Ya mungkin temannya sendiri itu pengen Haji Agus Salim memiliki hidup yang layak mungkin ya, tapi dengan bahasa yang sebenarnya agak nyindir gitu loh. Si temannya itu bilang gini, coba kalau kamu kerja bersama Belanda, pasti kamu nggak seperti sekarang, tidak punya apa-apa. Tapi ternyata Haji Agus Salim hanya senyum saja dengar kalimat dari temannya. Nggak lama kemudian ternyata datanglah seorang petinggi dari Belanda, ya seperti leader lah gitu ya. Datang, ternyata pada saat pimpinan Belanda ini datang melihat Haji Agus Salim, langsung salaman kepada Haji Agus Salim. Lalu setelah beliau pergi, setelah pimpinan Belanda pergi, Haji Agus Salim tersenyum kepada temannya sendiri sambil berkata, coba kalau saya kerja sama Belanda, pasti saya seperti kamu. Ngelihat majikanmu datang, kamu ketakutan setengah mati. Tapi lihat aku, miskin, tidak bekerja, tidak punya apa-apa, tapi pimpinanmu atau majikanmu hormat kepadaku. Wow. Itu hal yang istilahnya kick baliknya itu keren ya. Ternyata Haji Agus Salim dihormati sama bos dari yang ngatain dia tadi. Nah, pada kisaran tahun 1921, saat Serikat Islam itu mulai terpecah menjadi dua, menjadi Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. Ya, Serikat Islam Merah itu yang kemudian orang kenal sebagai PKI. Perpecahan dalam Serikat Islam itu
terjadi karena ada satu orang yang bernama Muso dari generasi muda dan kawan-kawannya ingin merebut pucuk pimpinan dari Serikat Islam tersebut. Yang kala itu ada Host Cokro Aminoto ya. Nah, pada saat diadakannya pertemuan di dalam Serikat Islam, pada saat itu kebetulan si Muso naik podium untuk berpidato. Karena di dalam Serikat Islam itu kondisi konfliknya sudah mulai memanas dan terpecah menjadi dua. Pada saat si Muso naik ke podium untuk berpidato, si Muso sendiri banyak menggunakan kalimat-kalimat sindiran. Contohnya aja, untuk Host Cokro Aminoto, si Muso menyindir Host Cokro Aminoto disebutkan di dalam pidatonya adalah sebagai seseorang pimpinan yang menggelapkan uang organisasi tersebut. Dan Host Cokro Aminoto pada saat itu dibela terus sama Haji Agus Salim. Karena dibela terus sama Haji Agus Salim, si Muso tuh mungkin kesel kali ya sama Haji Agus Salim. Diserang balik tuh sama si Muso, Haji Agus Salim. Mungkin Muso mikir ini kesempatannya untuk nyerang dua orang ini ya. Nah, si Muso nanya langsung dengan kalimat, karena kebetulan si Host Cokro Aminoto itu berkumis dan Haji Agus Salim itu berjenggot, dimanfaatkan oleh si Muso untuk menggunakan kalimat-kalimat yang tidak elok. Pada saat itu si Muso nanyain ke semua audiens, ke semua para hadirin yang mendukung dia, saudara-saudara, yang berjenggot itu apa? Kambing. Semua jawab begitu. Dan yang berkumis itu apa? Kucing. Semua jawab gitu. Ya, setelah keadaan riuh dan panas di dalam pertemuan tersebut, akhirnya tibalah gilirannya si Haji Agus Salim naik podium. Dan itu kesempatan emas buat Haji Agus Salim. Hebatnya, beliau membalasnya dengan elegan. Dan Haji Agus Salim balik nanya kepada audiens sambil senyum, tadi hewan-hewan yang hadir itu belum lengkap, kata Haji Agus Salim. Lalu Haji Agus Salim menanyakan kepada audiens, yang tidak berkumis dan tidak berjenggot apa saudara-saudara? Dan semuanya lebih riuh, lebih ramai menjawab ramai-ramai itu, anjing. Keren gak menurut kalian? Jadi gaya Haji Agus Salim untuk kick baliknya itu sangat luar biasa ya. Jadi seketika pada saat itu kelompoknya Muso itu terdiam, tak berkutik ya. Itu sejarah-sejarah yang dialami atau story-story yang dialami oleh Haji Agus Salim. Nah, saya sendiri melihatnya itu sebagai sosok orang yang sangat luar biasa dan banyak kisah-kisah yang membuat kita bangga memiliki seorang Haji Agus Salim. Jadi Haji Agus Salim itu sangat cerdas, sangat pintar, menguasai paling sedikitnya 9 bahasa ya. Setelah itu dia mulai karirnya cemerlang sampai dikirim ke berbagai negara oleh pemerintah dan mengadakan diplomasi ya. Karena kecanggihan atau istilahnya kehebatan diplomasi yang Haji Agus Salim miliki, akhirnya Bapak Presiden Soekarno pada saat itu mengutus Haji Agus Salim itu untuk mewakili dirinya menghadiri acara penobatan Ratu Elizabeth di Istana Inggris sana. Jadi ini kisahnya ini juga sangat viral pada saat itu. Viralnya bukan cuma hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia itu cukup viral Haji Agus Salim ini. Viralnya tapi hal-hal yang baik, yang menurut saya itu adalah yang mendidik dan keren. Kisahnya gini, pada tahun 1953, saat itu Haji Agus Salim diminta oleh Presiden Soekarno mewakili dirinya menghadiri acara penobatan Ratu Elizabeth II. Akhirnya Haji Agus Salim berangkat ke Istana Buckingham di Inggris. Dan acara berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Dan pada saat beliau sesampainya di Inggris, ada satu orang yang bernama Airbrush. Itu yang ditugaskan untuk selalu mendampingi Haji Agus Salim. Karena pada saat kunjungan itu kan semuanya perwakilan-perwakilan negara semua ada yang mendampingi. Nah, kebetulan Haji Agus Salim pada saat itu didampingi oleh orang yang bernama Airbrush. Nah, karena kebetulan Haji Agus Salim itu perokok yang sangat berat. Dalam setiap perjalanan, jadi Haji Agus Salim itu satu mobil dengan Airbrush ini. Karena Airbrush ini kewalahan dengan asap rokoknya, ya Airbrush bikin perjanjian sama Haji Agus Salim. Pak, istilahnya ini kurang lebih dialognya kurang lebih begitu. Pak, panjenengan boleh deh ngerokok sepuasnya di mobil saya ini. Tapi saya minta satu syarat. Apa? Jangan merokok pada saat acara penobatan ya. Pada saat di sana jangan merokok. Saya mohon sekali istilahnya gitu, ya. Oh ya udah nggak apa-apa, kata Haji Agus Salim begitu. Pada saat Haji Agus Salim sesampainya di acara, beliau ini kan Menteri Luar Negeri yang diutus Bapak Presiden Soekarno. Sesampainya di sana beliau riuh dengan acara-acara yang dihadiri dari setiap negara ya, karena di istana ya, di acara Buckingham itu ya. Karena dia melihat ada beberapa utusan dari negara-negara lain,
Dia melihat juga, ternyata dia lihat itu ada Pangeran Philips yang usianya masih muda, kisaran 32 tahunan ya. Dan Haji Agus Salim melihat si Philips ini kaku, karena mungkin dia masih muda dan ngerasa canggung dengan tamu-tamu yang pada saat itu banyak orang tua ya. Jadi disamperin tuh Pangeran Philips oleh Haji Agus Salim. Jadi di acara yang dihadiri oleh seluruh dunia di istana Inggris, dia ngerokok rokok kretek andalan dia kan. Dia samperin Pangeran Philips sambil diginiin asapnya di hadapan hidung, di sekitaran hidungnya Pangeran Philips. Beliau ini badannya kecil teman-teman, badannya kecil tapi keberaniannya sangat luar biasa. Diginiin, dia sambil nanya ke Pangeran Philips, Paduka mengenal aroma dari rokok ini? Si Pangeran Philips itu langsung sambil ragu-ragu, dan Pangeran Philips mengakui kalau dia tidak mengenal aroma rokok tersebut. Lalu Haji Agus Salim sambil ngerokok lagi sambil tersenyum, dan dia mengatakan begini, inilah sebabnya 300-400 tahun yang lalu nenek moyang Paduka datang ke negeri kami. Ngerti gak maksudnya? Inilah sebabnya 400 tahun yang lalu nenek moyang Paduka datang menyeberangi lautan ke negeri kami. Pada saat itu menjadi penjajah ya, menjajah rempah-rempah termasuk cengkeh ya. Dan sejak saat itulah rokok kretek Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa luar sebagai rokok khas dari Indonesia. Tepuk tangan kita semua untuk Haji Agus Salim yang sangat luar biasa menurut saya. Ini diplomasi yang sangat nyentil dengan gaya yang santai tapi ngena pada saat itu ya. Karena kan memang semuanya sudah pada saat itu sudah merdeka semuanya kan. Jadi dia ngambil kesempatan itu untuk mengingatkan Pangeran Philips, nih loh, nenek moyangmu dulu datang ke negeri kami untuk menjajah karena ini. Kok sekarang kamu menghirupnya ketakutan? Haji Agus Salim jasa mengantarkan diplomasi Indonesia dunia internasional dengan sebatang kretek di tangannya. Keren gak kira-kira? Itu karena kepiawaiannya Haji Agus Salim ini berdiplomasi ya, dikirim ke Arab, ke setiap negara. Dia berhasil melobi setiap negara karena beliau ini sangat jago melobi pemimpin-pemimpin negara, termasuk yang ada di PBB juga. Akhirnya mulailah sejak saat itu Presiden Soekarno menobatkan beliau sebagai the Grand Old Man ya. Bisa bayangkan the Grand Old Man. Gue merinding nih kalau setiap ngomong the Grand Old Man. The Grand Old Man ini sangat merinding karena story yang dipunyai oleh Agus Salim ini sangat unik, keren, membanggakan kita semua. Jadi viralnya pada saat itu nggak seperti viral orang-orang zaman sekarang ya, viralnya hanya ya kayak gitu. Tapi beliau viralnya benar-benar membanggakan sebagian kecil kisah dari satu orang pahlawan yang kita miliki. Ya. Salut buat Haji Agus Salim, sangat membanggakan. Mudah-mudahan cerita ini bisa membangkitkan rasa nasionalis kita. Ya. Nah buat teman-teman kalau suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar ya. Nanti saya akan coba untuk mengangkat kisah-kisah lainnya dari para pahlawan kita. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa merefresh otak kita ya. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton cerita ini. Mudah-mudahan kita semua tetap bahagia. Thank you, bye.